perkenalkan dua orang ini dia Tika dan Tiwi. Jadi singkat cerita saja ya, Oke. karena kalau misalkan diceritakan bisa 7 hari 7 malam. Lebih kepada apa ya? Mengupgrade kemampuan dan mengupgrade penghasilan. Ya. Realnya seperti itu ya, tetapi nggak mau kekeluargaan kita sampai pecah cuman gara-gara hal itu. Gitu. Ya. Denny Jo di sini Joker, selamat datang kembali di Galeri Denny Jo. Dan hari ini spesial banget, Jo sudah mendatangi salah satu kantor, salah satu rumah yang luar biasa. Dan sekarang kita ketemu di Banting Setir, dimana ada dua talenta yang luar biasa. Banting Setir. Saya akan perkenalkan dua orang ini dia Tika dan Tiwi. Mohon maaf, Elvi Sugesti, Nova Deka dan Rizky. Iya. Astaga, dia bener-bener gua kaget banget. Acting bro. Itu darah? Iya. Banting, jadi harus dibanting. Bener. Sebenarnya harusnya banting kiri, banting kanan, baru banting setir. Gitu tadinya. Cuman karena saya jadi agak shock gitu melihat kecantikan Gimana kalian. shock? Saya lebih shock lagi nih ngelihat kecantikan ini. Ya Jokers, ini dia dua orang yang luar biasa. Mereka ini dulunya penyanyi. Kita dulu satu manajemen, kemudian dia membuka juga manajemen baru, talent management, namanya Enter Music Complex. Yes, awalnya. Dan sekarang dia sudah kembali untuk mencoba peruntungan lainnya. Dia mencoba untuk berganti, bukan berganti berarti nambah ya? Nambah Ya? dong. Nambah divisi. Harus Nambah berkembang divisi, dong. nambah divisi. Iya. Luar biasa kalian ini ya. Oke, saya pengen nanya dulu ke Rizky. Rizky, dulu kan kamu seorang penyanyi nih. Yes. Seorang penyanyi, kenapa kamu sekarang pindah menjadi seorang pengusaha wedding organizer? Oke, tapi sebelum saya jawab, saya boleh nanya dulu nggak? Kenapa? Saya juga mau tanya sama Bapak. Bapak juga banting setir dulu jadi MC yang itu luar biasa MC. Kenapa banting setir jadi YouTuber? Karena pandemi kalau saya ya. Jadi saya pandemi, nggak ada kegiatan. Ya. Untungnya ada adik saya yang bisa bantu, yang geswe gitu. Masih dianggap sebagai kakak, nggak malu kakak seperti ini? Mohon maaf biar nggak usah bingung. Oh ya, terima kasih ya, terima kasih. Oke Rizky, dari seorang penyanyi, kenapa kamu langsung kepikiran untuk buka usaha wedding organizer? Oke. Jadi singkat cerita saja ya, Oke. karena kalau misalkan diceritakan bisa 7 hari 7 malam. Mungkin seperti ada acara kawinan di daerah-daerah ya. Benar. Gitu. Jadi singkat ceritanya adalah karena memang mengawali kita itu dari entertain, khususnya di penyanyi lah ya, kita ngisi acara biasa di gathering awalnya. Oke. Tapi kemudian ada yang memang menawarkan kita sebagai penyanyi untuk di wedding. Oke. Nah, mungkin lama-kelamaan kita mengikuti karena mengikutinya tuh alurnya seperti apa. Nih, dilihat, oh seperti ini ya, kayak wedding organizer. Tidak yang memang direncanakan, tetapi memang mengalir begitu saja. Yang pada akhirnya, jujur ya, dengan bertambahnya usia, saya nggak mungkin nyanyi terus gitu loh Pak Oke, ya. jadi kekhawatiran kamu bahwa sebagai penyanyi kamu akan tergerus oleh usia, Betul. kemudian kamu tidak akan laku Tergeser lagi. lebih yang lebih cakep, lebih Ya, muda, benar, lebih benar, suara benar, oke. Atau mungkin kamu ada memang kekhawatiran bahwa fee seorang penyanyi semakin kesini semakin berkurang? Oh enggak, kalau saya makin ke sana makin naik terus. Iya, setiap hari saya naik untuk fee-nya. Maaf ya. Meskipun itu cuma 500 rupiah. Iya, 500 rupiah dan itu nunggunya 2 tahun. Kemudian Nah, kemudian di situ ya akhirnya karena memang saya berpikir laki-laki makin tua kan pasti nggak akan mungkin nyanyi makin Benar. kalau memang bukan rezekinya Ya, kalau ya, yang ya. ngatur akhirnya
bisa dibilang betul seperti konsep Anda, kita banting setir. Nah, banting setir di sini saya bikin suatu manajemen yang dimana tentang wedding organizer. Oke. Memang di Awalnya situ, manajemen dulu atau langsung? awalnya itu kita Enter Music Complex, Aha. yang musiknya ini di sini kita buat untuk manajemen khusus musik. Oke. Ya kan? Akhirnya kita juga tetap terjun di sebagai singer weddingnya juga. Oke. Nah, merambah itu sampai kurang lebih 2 tahun, setahun atau 2 tahun lah ya, saya sekitar 1 sampai 2 tahun lah ya. Oke. Umurnya si Enter Music, saya tertarik akhirnya di wedding organizer. Oke. Dan memang saya buka wedding organizer di sini pun hasil obrolan dengan teman-teman dekat saya, sahabat saya, gitu kan, yang akhirnya mereka juga support, Oke. gitu kan, dan di mana wedding organizer seperti ini dan seperti itu. Kalau bicara wedding organizer kan itu pasti banyak sekali kaitannya dengan orang-orang di luar sana, maksudnya dengan vendor dan lain sebagainya. Betul. Emang kamu sudah ada pengalaman sebelumnya atau? Nah, sebelumnya itu pengalaman kita adalah gongnya Enter Music Complex itu kita menunjukkan kepada khususnya masyarakat Bandung bahwa kita ini ada dengan orang lain yang memang vendornya itu sudah hits gitu Sudah kan. jadi-jadi lah ya. Bagaimana caranya si Enter Music di sini awalnya nih ya bisa gong orang kenal gitu kan. Dan kita punya pemikiran bahwa ya sudah kita bawakan selebritis gitu ya, untuk di acara guestnya di kita. Nah, akhirnya di situ lumayan kan. Akhirnya vendor-vendor yang ini juga melihat kita. Maksudnya dalam arti kata melihat kita memang berbeda konsep untuk sajian musiknya. Kalian dipercaya, kalian istilahnya ini kayaknya benar-benar kredibel nih. Gitu. Betul. Ya? Dan akhirnya kita kenal dong dengan vendor-vendor ABCD, berikut dari vendor make up, dekorasi, catering, dan lain sebagainya. Akhirnya karena kita sudah dekat dengan mereka, kita membukalah yang satu namanya wedding organizer, yang memang di situ detail sekali gitu kan, dan itu mempelajarinya kita istilahnya tidak memang harus dibikin konten khusus, misalkan dengan siapa, bagaimana untuk cara mengorganizer tuh. Kita memang otodidak saja, karena yang namanya wedding organizer yang penting kita details untuk vendornya kita tahu. Joker, sekarang saya pengen tanya sama Novan. Kalau Novan kan juga selain penyanyi, kamu juga dulu pernah menjadi seorang aktor, ya kan? Iya kan? Kamu dulu sempat jadi aktor, sempat bermain drama musikal, Dekabayan dan lain sebagainya. Kemudian kamu punya manajemen Enter Music, dan sekarang dia merambah banting setir lagi ke ini justru di luar ekspektasi saya loh. Ternyata kamu bisa juga untuk membuat satu dekorasi yang luar biasa, dan akhirnya kamu hadir dengan dekorator ya. Dekarator. Itu alasan terbesarnya sebelum jadi penyanyi emang tukang aduk sih. Jadi emang awalnya dari situ. Ya, masang kenteng. Jadi sekarang bisa naik-naik gitu. Iya, alhamdulillah loh. Alhamdulillah, iya. Padahal kamu kemarin juga pas lagi ada sempet Joker bahwa Novan ini sempet tabrakan, kecelakaan. Dalam keadaan kondisi mohon maaf cacat kakinya, dia masih sempet dekor tapi ke selain Jakarta. cacat kaki juga cacat otak. Karena selain tabrakan kaki dagor sirah. Kenapa kamu kepikiran untuk bisa jadi seorang dekorator? Sebenarnya kalau dibilang banting setir, mungkin belum sepenuhnya ya, karena masih dua-duanya dijalanin. Nyanyi iya, ngedekor iya. Cuman, Maruk bro, nambah lah ya. Iya, nyanggul iya. Ini hasil sanggul saya. Lebih kepada apa ya? Mengupgrade kemampuan dan mengupgrade penghasilan. Ya. Nice. Ini salah satu yang apa namanya? manusia yang matre. Muda yang benar-benar kreatif, benar-benar inovatif itu seperti ini. Karena itu mah nggak munafik ya. Benar. Semakin nambah usia, semakin dewasa, semakin besar juga kebutuhan kita. Dan sama seperti Rizky, dibilang sebenarnya kalau saya nggak takut tergerus sama yang usia muda sih, sebetulnya kalau misalnya kualitas kita bagus, pede ini bagus kayak gini, bener-bener. Saya nggak takut dengan nominal yang semakin sini penyanyi semakin murah, enggak, saya semakin mahal. Enggak sih, lebih awalnya emang dari dulu emang sering bikin kerajinan tangan kayak gitu-gitu zaman sekolah, dan sekarang mungkin awalnya dari table set doang sebenarnya. Kita bikin table set dan ternyata banyak yang suka. Kita coba deh upgrade ke misalkan cuman
akad only atau misalkan tunangan atau cuman yang birthday doang, dan pada banyak yang suka, makanya sedikit-sedikit nyobain yang agak lebih gede gitu. Dan ternyata emang dari perjalanan yang kecil ke gede itu prosesnya luar biasa. Nah, ini yang pengen saya ujiannya tanyakan. juga emang luar biasa banget gitu. Dan ya alhamdulillah sekarang udah berjalan sih. Alhamdulillah lah, masih perlu banyak belajar, banyak berinovasi, dan harus cari celah supaya yang kita hasilkan, yang kita kerjakan emang lain daripada yang lain gitu. Dari penghasilan penyanyi, kemudian kamu sekarang punya manajemen Entar Music Complex, kemudian sekarang kamu punya Dekarator, itu perubahannya signifikan apa enggak? Kalau penghasilan ya jauh lumayan lah. Cuman kalau misalkan dari berat badan lebih signifikan. Kalau berat badan bukan hanya dari segi ngedekor, tapi karena PSBB. Jadi pembengkakan seluruh bagian badan. boy. Tapi kamu pasti lebih capek kan? Pasti Lebih capek, kemudian pikirannya pasti lebih banyak sekarang, bebannya itu lebih banyak. lebih capek dan lebih deg-degan sebenarnya, karena kan kalau dekor itu emang waktu ya, apalagi kalau misalkan kita pasang loading ini emang mepet. Makin deg-degan dari prepare-nya, kemudian kalau misalkan nemuin klien yang emang tahu basicnya aku penyanyi, kadang pada saat kita presentasi dekor, akang aja lah yang nyanyi itu. Dan itu tuh mau nggak mau setelah sampai subuh melek, tiba-tiba paginya nyanyi lagi gitu. Dan itu tuh udah sering dijalanin dan dinikmati sih. Itu meskipun udah mau pahit. Jadi cara ngatasinnya gimana tuh kamu? Cara ngatasin misalnya bagi waktu seperti yang barusan kamu sampaikan, kemudian cara ngatasin antara preparation, kemudian ya kepanikan yang lainnya, itu seperti apa? Ya paling kerja tim sih yang perlu diperhatiin, dan meskipun kita timnya emang masih kurang juga, tapi ngelamar ya? Oh boleh, kebetulan kita lagi butuh tukang naikin ini besi. Ayo buat terjadi. Itu sih deg-degannya prepare, karena tim kita juga belum banyak, apalagi kita udah sempat kita dapat sehari tuh 5 venue gitu, dan 5 venue sehari. Itu Itu kalian kejar besar-besar. Dan itu tuh gedungnya besar-besar. Dan Hotel yang besar. Dan itu tuh jangar, karena pasti. Karena selain timnya kurang, terus kita dapat yang 5 venue yang besar, kondisi kaki lagi bermasalah. Itu, dan maksain harus datang, dan pas ke gedung tengah malam tuh kaki udah mulai bengkak, dan nggak kekontrol sampai beres, dan alhasil mungkin ada yang bagus dan ada yang sedikit kurang juga. Dan itu sih emang saya sadari mungkin pernah nerima komplain. Ya itu di beberapa tempat yang memang kita menyanggupi dapat yang banyak, kita jalani, dan ternyata emang balik lagi ke kapasitas kita sendiri gitu. Sekiranya nggak mampu ya udah jangan dulu, di hold dulu aja. Mungkin belum rezeki gitulah. Tapi alhamdulillah sih komplainnya itu baik gitu. Kan komplain yang bagaimana itu ya alhamdulillah. Karena kalian masih berkaitan gitu ya. Pernah nggak kalian menerima istilahnya, kan kalau wedding itu hubungannya secara personal ya, keluarga gitu. Pernah nggak kalian menerima klien yang benar-benar bawel atau benar-benar cerewet, atau ya boleh dibilang pika kehelen gitu? Pernah nggak? Mungkin itu sudah jadi makanan saya pribadi sebenarnya, karena kan saya di bidang di wedding organizer, saya yang turun dengan klien-klien yang langsung dan juga vendor. Ada klien yang segala macam ABC ada yang tetapi detail bagaimana, tapi yang tiap hari, misalkan dari 1 bulan nih, dari meeting keluarga sampai tiap hari, mungkin pagi, siang, malam, itu selama 30 hari WA terus. Padahal baik banget orangnya, tetapi saking dia tuh deg-degan. Ada yang misalkan istilahnya keluarganya berbeda-beda, karena memang kita harus bukan kita menjadi istilahnya bermuka dua, tetapi bagaimana kita di sini mencarikan solusi dengan berbagai macam karakter dari klien kita, dan kita itu harus menghadapinya dengan legowo dan ikhlas. Itu kuncinya. Itu benar. Jasa soalnya kan jadi emang makanya butuh yang mulut ke mulut udah pasti gitu. Tapi beda rasa kalau misalnya kita tidak ikhlas dengan mencarikan solusi atau ngobrol langsung dengan klien. Beda itu ceritanya. Jadi, dan yang terutama yang selalu saya
minta sama Allah berdoa nih ya, hanya satu berdoanya itu adalah pasti kalau meminta rezeki yang banyak berlimpah, sukses dan lancar, tapi jangan lupa berdoalah untuk kita mendapatkan klien yang soleh-solehah. Iya. Ini Iya. Dan Jokers ini Rizky ini juga salah satu donatur kita di Ketitipan. Terima kasih loh. Oh iya, Kamu sama-sama. sudah memberikan donasinya dan kita sudah menyerahkannya kepada yang Berwajib. bukan berwajib, gua jadi ngeblank loh. Kepada yang membutuhkan. Ya, semoga bermanfaat. Besar kecil memang kita tidak bisa seperti apa, tetapi bermanfaat buat semua. Amin, amin, mudah-mudahan. Rizky, Novan, saya pengen tanya, karena kalian basicnya adalah seorang talent atau seorang penyanyi. Ada nggak keuntungannya ketika kalian menjadi seorang penyanyi dan sekarang kalian menjalankan bisnis lebih besar lagi? Ada nggak istilahnya dari kebiasaan sebagai performer, kemudian kalian bawa kepada bisnis sekarang? Siapa dulu nih? Ayo, silakan, siapa dulu? Kalau aku sih apa ya? Kebawahnya tuh kalau misalkan meskipun dekor kan capek. Jadi nyanyi-nyanyi aja gitu, Oke. meskipun sambil ngedekor nyanyi dan kalau dibilang kalau misalkan orang sering ngelihat ini ngapain sih penyanyi gitu ngedekor Dekor. dan ya secara tampilan sih emang jangan kayak tukang dekor-dekor banget gitu. Benar. Jadi tetap fashion lah gitu. Meskipun Ada beban nggak? Ada beban nggak menurut kamu? Kan gini, ketika jadi seorang talent atau penyanyi, benar-benar kamu itu adalah seorang artis. Kemudian sekarang kamu jadi seorang dekorasi. Otomatis kamu, walaupun misalnya nih, kamu tidak mengerjakan semuanya, tunjuk, tapi kan kadang-kadang orang tuh melihatnya, ih kok jadi seorang tukang misalnya, ada beban sendiri. enggak sih, karena aku ngedekor juga udah kayak artis banget gitu. Keren banget, keren banget. Memang harus begitu, jadi memang harus muncul ya, harus muncul, bener. Bener, contoh kecil aja kalau misalkan orang banyak nanya gitu, kalau tiap nyanyi tuh deg-degan nggak sih? Kalau aku emang dari dulu emang udah mungkin jiwanya narsis, bener, jiwanya bener. emang Performer banget gitu ya. Jadi setiap step kaki nginjek ke tangga naik panggung itu udah dalam hati itu udah gue artis. Oh, ini jadi gue, udah gitu. jadi udah terserah mau jatuh mau ngapain juga, yang penting pada saat udah di perform kita udah jadi diri yang lain gitu. Bener-bener. Sering jatuh kan? Ini saking all outnya, beberapa kali dia jatuh di stage. dengan bapak pernah juga Pernah. celana saya robek. Oh iya, Bener kan? bener. Kita pernah show bareng dan dia saking all outnya, Robeknya edan celananya robeknya edan. Dan saya ngesot kan, Ngesot, saya bener. nyanyinya ngesot, Bener. tapi saya tetap nyanyi gitu. Ini luar biasanya. Kepake nggak ke dekor? Bolongnya Ya, nggak maksudnya kejadian-kejadian seperti itu misalnya. Kalau cara menutupinya misalnya, kalau dekor ada kekurangannya, kemudian komplain, kamu bagaimana cara mengatasinya atau menutupinya gitu? Kepake nggak? Dari kan kalau lagi jadi penyanyi kamu improve langsung. Nah kalau lagi dekor seperti apa? Improvementnya yang kamu lakukan. Ini Riot. Ada nggak pernah nggak gitu? Belum sih, Oh, belum. belum sih. Cuman kalau misalkan ada yang kadang si keinginan klien sama keinginan kita tuh kadang beda ya. Ya, Tapi karena kita di lapangan, Oke. jadi kita lebih tahu nih kayak misalkan, Kang kenapa sih ini posisinya begini? Sedangkan kita kasih saran, ini posisinya lebih bagus gini. Soalnya kalau misalkan foto bisa ngeganggu gitu-gitu sih lebih ke. Ini dia improvementnya yang kamu lakukan. Lebih ke kayak Oke. gitu-gitu kayak misalkan warna bunga juga. Misalkan si pengantin bajunya merah, sedangkan permintaannya juga bunganya merah. Oke. Nah kita nggak suggest karena kan kalau misalkan bunga merah, baju merah, otomatis kalau kata bahasa Belandanya nggak beleg-beg. Jadi kita sarankan lebih ke warna lain. Berwarna Jadi tetap gitu. si pengantinnya center gitu. Luar biasa. Improve-nya. Improve-nya keren banget. Dan saya mau tanya sama Rizky, karena Yes. Rizky ini dulu dia penyanyi, kemudian sekarang dia pengusaha wedding organizer. Namanya adalah Megantara Organizer. Megantara Organizer. Dan rencananya nih Megantara saking kerennya nih, Jokers, sekarang akan nambah lagi satu divisi. Betul. Namanya? Megantara Mais, Aha. yang dimana kita memang menghandle untuk meeting planner ataupun juga untuk gathering atau event yang dimana dilakukan di misalkan dinas-dinas atau instansi government dan lain sebagainya. Yang kita fokuskan adalah bukan hanya di kota Bandung, tetapi kita fokuskan untuk si Mais ini atau Megantara Mais ini di seluruh Indonesia. Keren. Dan insya Allah kalau ada rezekinya tahun depan kita juga akan menggarap
dari perusahaan-perusahaan yang akan keluar. Nah, jadi Jokers buat kalian yang bukan hanya mau wedding, tapi kalau misalnya ada gathering, kemudian ada meeting, exhibition, silakan hubungi mereka. Ada kontaknya nggak? Ada dong. Kasih tahu dong. 081-2246-98980. Dekarator 08212154112. luar biasa. Jadi Ngomong-ngomong tadi kan ini mais ya, jadi emang bukan meeting doang, jadi emang Apa aja? kukusan. mais Mais lauk, mais ayam. Bener.